Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pengajian ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Fatihah. 2 minggu yang lalu kita singgung terkait dengan Bismillah. Sedikit mari kita kupas tentang Bismillah. Ya, tentang Bismillah. Sebelum membaca Al-Fatihah terlebih dahulu bermohon perlindungan dengan kata Allah dengan membaca ta'awudz. Ya. Kita harus familiar dengan istilah-istilah yang mungkin terkait dengan istilah keagamaan kita. Ya, istilah keagamaan kita. Ada bacaan ta'awudz, ada bacaan tarsih. Oke. Ada bacaan ta'awudz itu bacaan alhamdulillah. Ya. Kemudian ada bacaan tarsih itu apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu kita agak kita familiarkan itu. Nah, begini, setiap kita membaca Al-Quran itu kita membaca ta'awudz terlebih dahulu. Terkait dengan baca Bismillah bagaimana, nanti sedikit akan kita kupas. Karena ta'awudz itu adalah perlindungan kita dalam rangka untuk membebaskan kita dari godaan setan. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Ketika kita sholat, maka a'udzunya kita sirrikan, ya. Kita sirrikan. Jadi kita sembunyikan atau kita samarkan, ya. Kita samarkan. Jadi bisik-bisik ya, dengan kita sendiri yang tahu itu, yang mendengar. Itu. Kemudian kita membaca basmalah. Membaca Al-Fatihah dalam sholat itu hukumnya wajib, sudah kita ketahui. Seorang yang tidak sempurna sholatnya tanpa membaca Fatihah. Nah, makanya kan kemudian terjadi perbedaan pendapat bagaimana dengan makmum masbuk, makmum yang ketinggalan, makmum yang glawir. Ya, ketinggalan itu ketika imam tinggal rukuknya saja, apakah kemudian sah karena imam masbuk tersebut tidak mendapatkan Fatihahnya imam? Makanya kemudian muncul berbagai macam pendapat, tetapi sesungguhnya yang paling sahih itu adalah ketika seorang makmum masbuk itu bisa mendapatkan Fatihahnya imam, rukuknya imam dengan sempurna, itu berarti sudah dianggap mendapat 1 rakaat. Jadi itu intinya pada di situ. Ini penyeran datang terlambat, kok penjenengan iso rukuk karo imam sempurna, maka berarti penjenengan dapat 1 rakaat. Makanya enak sing omahe cedhek. Walau dolin laku budal. Dilala imamnya jarak pisan. Alif lam mim Allahu akbar kari. Alif lam mim Allahu akbar. Jadi itu. Cuma kalau penjelasan yang ngaji di Pak Dr. Ali Anwar itu disyaratkan imamnya harus berani untuk nanggung Fatihahnya makmum, kan tidak disyaratkan itu. Kalau di dalam hadisnya itu kan cuma begini, faman adroka rokata, sokot adroka rokata. Siapa yang bisa menjumpai rukuknya imam dengan sempurna, artinya bisa mengikuti rukuknya imam dengan sempurna, maka berarti dia dapat 1 rakaat. Nah, dapat 1 rakaat. Oke. Itu nanti di sholat ini hadis-hadis yang terkait dengan wajibnya untuk membaca Fatihah itu. Siapa yang sholat kemudian tidak membaca Ummul Quran, fayyahidatun ghairu tamam. Ini jamaah paling orang kata arteni ya bisa arteni ini ya. Tidak itu tidak sempurna, tidak sempurna. Siapa yang sholat kemudian tidak membaca Ummul Quran, maka sholatnya itu tidak. Hidat itu dimanakan dengan ghairu tamam. Artinya sholatnya tidak sempurna. Nah, ini kemarin yang kita kaji, basmalah dalam Al-Quran itu ada 114 tempat. Ingat,
basmalah di dalam Al-Quran itu ada 114 tempat, surat di dalam Al-Quran 114. Padahal di dalam surat Al-Baqarah atau surat Taubah, surat Baroah itu atau Taubah itu tidak ada Fatihahnya. Maka sebagian ulama mengatakan untuk menggenapkan 114 itulah maka kemudian Allah meletakkan Bismillah itu di dalam surat Napa Paritulan catatane jenengan ngenane nika An-Naml ayat 30 ya itu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat Taubah itu tidak ada bismillahnya, jangan lihat itu. Makanya di surat Taubah itu kalau di mushaf yang Utsmani yang populer itu kemudian di sampingnya itu diberi tulisan ciri-ciri itu. Jangan lihat bara'atun minallah itu dan seterusnya itu. Itu sebagian lama mengatakan gitu. Jadi untuk menggenapkan 114 maka kemudian Allah meletakkan satu bismillah itu ada di dalam surat An-Naml ayat An-Naml 30. Oke. Surat yang tidak dimulai dengan basmalah itu adalah surat At-Taubah. Kenapa? Karena surat At-Taubah sebelumnya itu adalah surat yang ke-7, itu ada di dalam surat An-Naml gitu. Itu terkait dengan kecaman yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang musyrik. Kepada orang-orang yang musyrik. Sehingga kalau bismillah itu kan di situ ada kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Karena ada permusuhan yang diberikan oleh Allah sebab perilaku daripada orang-orang musyrik itulah, maka kemudian diabadikan oleh Allah di dalam surat At-Taubah itu, dan kemudian surat At-Taubah itu tidak diberi basmalah. Itu sebagian besar itu arahnya ke sana pendapat ulama itu, walaupun muncul berbagai macam pendapat yang lain. Setiap membaca Al-Quran diawali dengan termasuk ketika kita sholat juga. Ya. Aduh, ini Arab kok ini. Kalau usah arti ini ya. Itu malah bingung. Arab apa pinggirnya? Ini gini, maksudnya itu gini. Ittafaqal ulama'u ala anal basmalah pada ayatnya di surat An-Naml. Sesungguhnya ulama itu sepakat bismillah itu ada di dalam surat An-Naml. Tetapi mereka berbeda pendapat di dalam bismillah itu yang jatuh di awal setiap surat. Maka ada 3 pendapat. Al-awwalu itu yang pertama itu ngaton dulu Bang ya. Al-awwalu yang pertama, pendapat yang pertama adalah ayatun minal fatihati wa min kulli suratin, dan bismillah itu adalah ayat di dalam surat Al-Fatihah dan di dalam setiap surat yang ada di dalam Al-Quran. Itu yang pertama, kita sekilas saja. Yang kedua adalah ayat yang berdiri sendiri untuk memisah antara surat yang satu dengan yang lain. Itu bismillah. Jadi ayat yang berdiri sendiri yang diturunkan untuk memisah antara satu surat dengan surat yang lain. Nah, Bapak sekalian, begini. Salah satu etikanya kita ketika kita membaca Al-Quran itu adalah ketika kita membaca di awal surat. Ya, ini jumhur ya, ini sebagian besar ulama yang disepakati pendapatnya itu adalah satu, ketika kita membaca di awal surat, maka jangan lupa kita ta'awudz dan bismillah. Kecuali pada surat Taubah. Ketika kita membaca Al-Quran di awal surat, misalnya kita mulai dari alif lam mim, alif lam ra, ha mim itu dan seterusnya, maka jangan lupa kita ini membaca ta'awudz dan membaca bismillah. Tahu tidak? Iya, tapi ciri nyatakan. Tahu ciri nyatakan.
Setiap rakaat, ya kan? Setiap rakaat. Ya kan? Oke. Nah, yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran langsung di tengah-tengah surat, karena kita ini biasa napa digang terus, ya. Di tengah-tengah surat, maka kita cukup membaca A'udzubillah. A'udzubillah. Tanpa bismillah, walaupun ada yang berpendapat begini, kan bismillah itu untuk mengawali daripada semua apa pekerjaan kita yang baik, ya. Pekerjaan kita yang baik. Nah, khusus di dalam membaca Al-Quran itu, jadi jumhur ulama, sebagian besar ulama itu tadi. Jadi kalau kita membaca di tengah-tengah surat, maka kita cukup membaca A'udzubillah. Kemudian di dalam surat At-Taubah tadi kan kita tidak usah membaca bismillah. Sebagian ada yang mengatakan begini, boleh membaca bismillah ketika di surat At-Taubah itu dibaca di tengah-tengah suratnya, bukan di awal suratnya. Jadi bukan di awal suratnya. Itu berbagai macam pendapat, ya tahu. Cuma yang kita yang selama ini saya lebih condong dan lebih mengikuti itu adalah ketika kita baca Al-Quran di awal surat, maka jangan lupa ta'awud dan bismillah. Ketika kita membaca ayat Al-Quran di tengah surat, maka kita ta'awud, ya. Maka kita ta'awud. Kecuali yang pertama tadi, kecuali di surat At-Taubah. Jadi A'udzubillah terus langsung melanjutkan apa yang kita baca kemarin atau apa yang kita baca sebelumnya. A'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Itu kelengkapannya. Nggih. Nggih. Bismillah. Apakah tidak sama itu? Ini Pak, itu memang kalau terkait dengan dosa dan tidak ya Pak, itu norma aturan saja di dalam bahasa Al-Quran. Kalau terkait dengan dosanya saya tidak bisa menjawab Pak. Tidak bisa menjawab. Itu memang diaturan apa namanya itu. Di Al-Quran tata cara di dalam membaca Al-Quran. Jadi kemudian yang ketiga, asalis itu yang ketiga, annaha laysat bi ayatin minal Fatihah wala min ghairiha. Pendapat yang ketiga adalah bismillah itu bukan ayat daripada di dalam surat Al-Fatihah dan juga tidak termasuk ayat di dalam surat-surat yang lain. Jika Arab ditinggalnya daripada Arab gundul renek tinggal 11. Nah, sekarang kita kembali ke sini dengan menyebut asma Allah. Coba kita sedikit tafsirkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nih, setiap pekerjaan yang baik dimulai dengan menyebut asma Allah, makan, minum, menyembelih dan seterusnya. Kita lihat di sini Bismillah. Bismillah itu Pak, Bismi itu di dalam Al-Quran itu tulisannya ada dua model. Model yang pertama itu seperti tulisan Bismillah di sini, ba langsung sin, enggak ya? Ba langsung sin terus men, gitu. Tetapi kalau penjenengan membaca di dalam surat Iqra ini surat Al-Alaq ya. Tulisan Bismillah itu setelah ba di situ ada apanya? Wonten alif. Ada dua model tulisan gitu. Bisnya saja, bismi saja, gitu kan? Setelah ba
Itu satu, kalau di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu tidak ada alifnya. Lihat penjenengan persani di situ. Tetapi kalau penjenengan membaca di dalam surat Iqra, Bismi itu tulisannya ada bak kemudian alif memanjang ke atas. Terus tin yang tidak gandeng dengan alifnya, kemudian mim. Jadi ada dua model tulisan begitu. Sekarang kita mulai dengan menguraikan makna bi. Nggak tahu terlalu mendetail atau piye gitu. Tapi saya berusaha pokoknya bahasa sing ringan ya, bahasa sing ringan. Bi itu Pak, di dalam bahasa Arab itu bak kasrobi itu huruf untuk jer itu untuk kasroh. Setiap ada kalimat yang di depannya ada bi ditambah dengan bi, maka kemudian menjadi kasroh. Bismi bi tidak boleh bilgoibu. Senajan orang yang marokate dengan motor itu bilgoibi, tidak boleh bilgoibu. Nah, itu namanya derek kasroh. Kemudian di situ ada dua makna. Satu adalah maknanya dengan, yang kedua suatu ketika bi itu bermakna demi. Demi itu sumpah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, maka di situ dimanakan dengan nama Allah. Bi-nya itu artinya dengan. Dengan nama Allah. Bismillah, ismun itu nama. Kemudian yang kedua ada bi, ada bi itu maknanya adalah demi. Itu namanya bi yang disebut bi qasam. Qasam itu sumpah. Orang Islam itu kalau bersumpah, sumpahnya pakai bahasa Arab itu Pak, itu menggunakan kata billahi. Atau kata yang kedua yang mungkin penjenengan masih rada asing, yaitu tallahi. Tallahi tulisannya itu tak kemudian alif, kemudian di sini Allah. Tallahi. Billahi, tallahi itu artinya demi Allah. Demi Allah. Nah, kalau yang ketiga kadang-kadang memakai wallahi. Wong Islam ki sumpah ora oleh gawe jeneng liyane, ora oleh gawe nyandarno kepada yang lain kecuali sumpahnya itu disandarkan kepada Allah. Demi gunung, demi apa nanti langit, wal asri, demi mata. Terus pertanyaan itu dengan enggak. Ini manusia itu kalau bersumpah, orang Islam itu kalau bersumpah harus mengatasnamakan Allah, tidak boleh mengatasnamakan yang lain. Kata-katanya pakai apa? Billahi, tallahi, wallahi. Tetapi kalau Allah itu bersumpah, maka Allah itu bebas. Gusti Allah kok ya beda kok ya. Gusti Allah kok. Makanya Allah itu bersumpah dengan wal asri, wad duha, wat tini, ya ta? Waz zaitun. Itu kan wawunya qasam. Kalau pakai bibi namanya qasam. Qasam itu sumpah, huruf yang dipakai oleh Allah atau huruf yang di dalam bahasa Arab itu disebut dengan qasam atau sumpah. Dan semuanya mesti kasro. Billahi kasro, wallahi kasro, tidak boleh. Kalau nanti wallahu nama artinya bukan demi Allah, tetapi kalau wallahu dan Allah. Nah, jadi bahasa Arab itu yang jelimet, tapi nyeneng nenek belum belajar. Itu. Berbeda kalau di belakangnya itu juga berubah arti.
wallahu dan Allah, gitu kan? Tapi kalau wallahi menjadi demi Allah berupa sumpah. Nah, kembali kepada tadi. Orang Islam itu kalau bersumpah tidak boleh memakai kata lain kecuali menyandarkan kepada Allah. Kalau sampai menyandarkan kepada yang lain, itu namanya syirik. Ya, demi langit, demi bumi, demi matahari, demi Rasul, ya kan? Demi para leluhur, aku bersumpah. Nah, kayak ngono kuwi. Demi danyang-danyang nang mangun di karan iki, mangun di karan apa gandung nggih? Gandung nggih. Demi sing mbau reto masjid. Masjid. Itu kan. Saya bersumpah. Sumpah itu tujuannya apa, Pak? Sumpah itu adalah untuk meneguhkan apa yang ingin kita percayakan kepada orang biar orang itu yakin, dan sandarannya kepada Allah. Makanya orang yang sumpahnya orang yang melanggar sumpah itu kan ada kafaratnya. Makanya tidak boleh kemudian sumpah itu jadi main-main, ya. Oke, bismillah dengan nama Allah. Itu menyandarkan diri dengan menyebut asma Allah. Nah, oke. Dengan demi. Lanjut. Sekarang Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya Maha Pemurah. Salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluknya. Ar-Rahim itu Maha Penyayang, memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmat yang menyebabkan Dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluknya. Pak, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu asal katanya sama. Dari kata apa? Rohimah. Rohimah. Muncul lagi istilah rohim. Muncul lagi dalam bahasa kita rahim. Rahim kita wong Jawa ngarani apa? Buah gerbaning boe atau buah gerbaning rahim. Apa rahim itu? Rahim itu. Rahim itu adalah bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang. Muncul kemudian kata Rahman, yang kedua muncul juga kata Rahim. Suatu ketika muncul juga namanya kata rahmat. Rahmat nih loh. Niku nggih asal katanya teko 3 huruf. Mim. Sama. Nah, kemudian dimaknakan yang berbeda menurut sifatnya. Ar-Rahman Maha Pemurah. Kita lihat sekarang nafsiran. Sayyid At-Tahawi itu mengartikan begini, War-Rahmanur Rahim. Mas Amin iso maca to iki? Ora sekarteni to lho. Sifatani mustaqatani minar rahmah, yaitu 2 sifat yang keluar dari kata-kata rahmah, ya, dari kata-kata rahmah, kasih sayang. Warahmatu fi aslil lugha, sedangkan rahmat menurut asal bahasanya adalah rikotun fil qalbi taqtadil ihsan. Rikotun itu satu bentuk rasa kasih sayang yang ada di dalam hati, yang kemudian bertujuan memunculkan rasa kebaikan. Nah, setiap manusia itu diberikan naluri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki rasa kasih sayang. Bahkan semua makhluk itu diberikan oleh Allah rasa kasih sayang. Tidak hanya manusia. Coba sekarang binatang yang paling buat macan ki sebangsa macan ki apa nek? Harimau. Binatang yang kita bayangkan buat yang seperti itu, tetapi ketika sudah memunculkan rasa kasih sayangnya kepada anak-anaknya,
maka dia akan memberikan perlindungan yang luar biasa kepada anaknya, kepada pasangannya juga, kepada yang lainnya akan mengganggu mereka sikap. Nah, jadi kan yang biasa delok nanggone TV kan ada kebiadaban harimau binatang itu kan luar biasa itu. Jadi binatang-binatang yang besar itu dikejar sedemikian rupa, dilumpuhkan itu. Tetapi begitu dia ketemu dengan anaknya, ketemu dengan pasangannya, ada rahman, ada rahimnya, ada rahmatnya, ada rasa kasih sayangnya. Itu binatang. Manusia juga diberi sifat seperti itu. Cuma manusia itu kalau sudah dibalik, dihilangkan rasa kasih sayangnya, lebih jahat daripada binatang. Ini lebih jahat daripada binatang yang paling buas. Orang membunuh anaknya banyak, membunuh pasangannya banyak, membunuh bapaknya banyak. Itu menungso itu menungso. Di artinya atau salah milik insan nabi akhir asani tapi tumarasat nau asfala safilin. Salah satu aspek orang itu menjadi asfala safilin itu kan ketika orang sudah hilang rasa kasih sayangnya kepada sesama. Nah, sifatnya Allah itu adalah sifat Rahman dan Rahim. Ya, sifat Rahman dan Rahim. Faba'duhum yaro anna rahmana wa almun ilmu ala jamil khalqi. Sebagian ulama itu di dalam alinya yang kedua itu, sebagian ulama berpendapat bahwa Rahman itu adalah Allah itu zat yang memberikan nikmat kepada semua makhluk. Ini yang biasa kita dengar ya, penafsiran ini. Jadi sifat Rahman itu adalah Allah itu tidak peduli pada siapapun, tetap orang kafir, orang munafik, orang yang fasik, semuanya tetap diberikan jasa nikmat. Itu namanya karena apa? Karena sifat Rahmannya Allah. Bahkan kadang-kadang orang yang taat, orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah itu dari sisi duniawianya rezekinya lebih sedikit daripada kebanyakan orang-orang yang makanya kadang-kadang wong awam itu kan terus ngene, awakmu sholat terus gitu, tapi rezekimu panggang terus. Kan ngono bahaya. Delok entah wong kaya ora tau sholat, ora tau ngaji, ora tau taklim, sugih. Kan itu kan. Nah, karena rahmatnya Allah itu begitu kepada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu diberi jasa oleh Allah. Makanya tidak usah khawatir, semua makhluk termasuk kita ini sudah diberikan jasa. Karena apa? Karena rahmatnya Allah. Tidak ada makhluk yang tidak diberi jasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup ini. Cuma saiki akeh awak dhewe ra roh, ngira saiki akeh awak dhewe ora roh. Yang kedua, wa anna rahima wa al-mun'imu 'alal mu'minina khoso. Sedangkan rahim itu ya, sedangkan sifat Allah yang berupa rahim itu adalah Allah itu zat yang memberikan nikmat alal mu'minina khoso, kepada khusus orang-orang yang beriman. Ini biasa di dalam beberapa penafsiran itu sudah banyak muncul yang seperti ini, penafsiran ini. Rahman itu kabeh makhluk, nek Rahim khusus wong Islam, khusus wong sing iman, khusus wong sing taat. Nah, bedane nopo? Bedane nopo? Bapak sekalian, nikmat itu jangan dianggap sesuatu yang bersifat kasar, yang bersifat materi,
yang bersifat apa? Yang bersifat sana. Wong awam kuwi nek ngarani nikmat kuwi pokoke duit akeh, kan ngono ya. Duit akeh kuwi nikmat, omah apik, ya kendaraan apik kuwi nikmat. Kadang-kadang aspek-aspek yang sebenarnya itu adalah nikmat dan secara kasat mata itu adalah nikmat tidak pernah terpikirkan. Contoh, panjenengan sehat itu ya nikmat. Melaku sejedek, rupuk sejedek itu nikmat. Tapi begitu sakit, dicabut itu nikmatnya Pak Bambang ya. Dicabut rokok, dicabut itu loh Pak Lus rokok Pak, ya Pak. Sholat sesuai pengatin itu rokok Pak. Tetapi di satu sisi itu kan, kalau sudah seperti itu ya, kalau sudah seperti itu, biasanya taatnya saya nemen. Amin. Taatnya eling-eling gitu. Aku biasanya sholat iso ngadeg, iso rukuk, iso sujud, iso sedat-sedit. Saiki sholatku turun gosok karena aspek yang ada di dalam tubuhnya sudah mulai dikurangi. Kenikmatan yang dalam tubuhnya dikurangi oleh Allah. Akhirnya memunculkan kesadaran yang lebih. Ya, memunculkan kesadaran yang lebih. Nah, tanpanya dari itu, sebagai bentuk rohimnya Allah atau kasih sayangnya Allah itu yang akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Yang lebih khusus lagi itu adalah kenikmatan kita istiqomah iman, istiqomah Islam, istiqomah bertauhid. Ujung-ujungnya puncak daripada rohim Allah itu adalah ketika kita dimatikan oleh Allah, kemudian kita diberikan jatah untuk masuk ke dalam surga. Makanya kan ada yang menafsirkan Rahman itu nikmat dunia, nek Rahim itu nikmat akhirat. Berarti nek nikmat akhirat kuwi hanya orang yang beriman. Kan ngoten. Nikmat akhirat kuwi khusus wong sing iman. Wong sing ra iman ora bakalan oleh nikmat akhirat. Pandangan saat kita, karena memang manusia itu lebih banyak pada materialistis oriented ya, pada materi, orientasinya pada materi, maka kemudian kadang-kadang cara pandangnya itu adalah nikmat itu yang bersifat materi duniawi.